Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dengan NIM 40040324620003 dari kelas Praktikum A dengan mata kuliah Praktikum Sistem Embedded dengan dosen pengampu Bapak Raufik Cahyo Prayogo STMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum interrupt dan timer pada pertemuan kedua mata kuliah Praktikum Sistem Embedded. Nah, jadi materi yang dibahas meliputi yang pertama ada definisi interrupt, yang kedua ada polling dan interrupt, yang ketiga ada alur proses interrupt, yang keempat jenis trigger interrupt, yang kelima ada interrupt timer, yang keenam ada perhitungan timer pada microcontroller, yang ketujuh ada IRAM ATTR pada ESP32, dan yang terakhir ada implementasi interrupt pada STM32 dan ESP32. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama adalah memahami konsep dasar interrupt pada sistem embedded. Yang kedua, mengetahui perbedaan metode polling dan interrupt. Yang ketiga, memahami bagaimana alur kerja interrupt pada microcontroller. Yang keempat, mengetahui jenis trigger interrupt pada sistem digital. Yang kelima, memahami penggunaan timer interrupt. Dan yang terakhir adalah mengetahui perbedaan implementasi interrupt pada STM32 dan ESP32. Yang pertama ada definisi interrupt. Nah, jadi apa sih interrupt itu? Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan sistem menghentikan sementara program utama ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Nah, jadi ketika interrupt terjadi, di mana yang pertama program utama dihentikan sementara, yang kedua microcontroller menjalankan interrupt service routine atau ISR, yang ketiga setelah ISR selesai, program utama dilanjutkan kembali. Dan yang keempat adalah interrupt membuat sistem lebih responsif dan efisien dibandingkan dengan metode polling. Nah, jadi perbedaan antara polling dan interrupt adalah di mana polling metodenya yaitu microcontroller terus-menerus memeriksa kondisi suatu input. Jadi misal nih contoh, program terus mengecek apakah tombolnya ditekan atau enggak. Nah, jadi tuh kekurangan dari polling ini adalah yang pertama bisa membebani CPU, yang kedua itu kurang efisien. Nah, sedangkan dibandingkan interrupt, pada metode interrupt ini sistem hanya bekerja merespon ketika terjadi sesuatu kejadian. Jadi contohnya nih misal ketika tombolnya ditekan, maka ISR langsung dijalankan. Jadi keuntungannya itu yang pertama ada CPU-nya lebih efisien, yang kedua responnya lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini ada alur proses interrupt, di mana yang pertama ada mulai, yang kedua ada mengambil instruksi berikutnya, lanjut ke mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, habis itu kita ke halt, habis menginstruksi tersebut lalu kita turun ke bawah, dicek interrupt, apakah cek interruptnya prosesnya berhasil atau enggak. Tuh, untuk alur dari diagramnya. Nah, di mana proses interrupt pada microcontroller terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada terjadi suatu event atau tombol ditekan atau timer selesai. Yang kedua, hardware interrupt mendeteksi kejadian tersebut. Yang ketiga, program utama dihentikan sementara. Yang keempat, microcontroller menjalankan ISR. Yang kelima, setelah ISR selesai, sistem kembali ke program utama. Dengan mekanisme ini, sistem dapat menangani banyak kejadian dengan cepat. Selanjutnya di sini ada jenis trigger interrupt. Trigger interrupt adalah kondisi yang menyebabkan interrupt aktif. Nah, jenis-jenis trigger yang umum digunakan adalah yang pertama ada rising edge. Nah, rising edge itu adalah interrupt yang dimana terjadi saat sinyal berubah dari low ke high. Yang kedua ada falling edge, di mana falling edge adalah interrupt terjadi saat sinyal berubah dari high ke low. Terakhir ada both edge, di mana interrupt terjadi pada kedua perubahan sinyal. Nah, mode trigger ini dipilih sesuai dengan kebutuhan aplikasinya masing-masing. Selanjutnya itu ada interrupt timer. Nah, jadi interrupt timer atau timer interrupt adalah interrupt yang berasal dari modul timer pada microcontroller, di mana timer akan menghitung berdasarkan clock system, di mana jika ketika nilai
timer mencapai batas tertentu, maka interrupt akan dipicu. Timer interrupt digunakan untuk yang pertama ada menjalankan proses secara periodik, yang kedua membuat delay yang presisi, yang ketiga membaca sensor secara berkala, dan yang terakhir adalah menghasilkan sinyal PWM. Nah, komponen-komponen timer itu adalah 4. Yang pertama ada clock source, fungsinya yaitu untuk sumber frekuensi yang digunakan timer. Yang kedua ada prescaler, digunakan untuk membagi frekuensi clock agar timer bekerja lebih lambat. Yang ketiga ada counter, yaitu register yang menghitung pulsa clock. Yang terakhir ada auto reload register atau ARR, yaitu menentukan nilai maksimum counter sebelum kembali ke 0. Nah, di sini terdapat perhitungan timer, di mana untuk perhitungan waktu pada timer menggunakan rumus timer frekuensi sama dengan clock dibagi prescaler ditambah 1. Nah, untuk periode timer atau T, yaitu prescaler ditambah 1 dikali auto reload register atau ARR ditambah 1 dibagi clock. Clock itu adalah frekuensi clock pada microcontrollernya. Untuk prescaler itu adalah nilai pembagi frekuensi, dan untuk ARR adalah nilai maksimum counter. Nah, di sini ada contoh perhitungannya, di mana misal nih, clocknya yaitu 72 MHz, prescalernya yaitu 7199, untuk auto reload registernya yaitu 9999. Nah, cara untuk mencari waktu frekuensinya adalah menggunakan rumus yang tadi 72.000-nya tuh dari clock. Nah, ini kan karena mega diubah ke hertz. Jadi 720 juta dibagi 7199 atau prescalernya ditambah 1. Nah, hasilnya yaitu 10.000 Hz. Nah, untuk menghitung periode timer menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu T sama dengan prescaler ditambah 1. Nah, karena di prescalernya di sini diketahui 7199, maka kita akan masukkan dikali ARR tambah 1. AR-nya juga diketahui yaitu 9999 ditambah 1 dan dibagi clock atau 72 juta. Hasilnya yaitu 1 detik. Jadi artinya interrupt timer akan terjadi setiap 1 detik. Selanjutnya yaitu IRAM ATTR pada ESP32. Nah, pada ESP32 terdapat atribut khusus yang disebut IRAM ATTR. IRAM ATTR digunakan untuk menyimpan fungsi ISR di internal RAM atau IRAM. Tujuannya yang pertama ada mempercepat eksekusi ISR, yang kedua ada menghindari crash atau saat interrupt terjadi, yang ketiga memastikan ISR selalu dapat dijalankan. Nah, contoh penggunaannya pada program seperti ini yaitu void IRAM underscore ATTR ISRR button counter. Nah, gitu. Nah, di sini terdapat dua microcontroller yang dicoba pada saat praktikumnya, yaitu menggunakan STM32F103C8T6 dan ESP32. Nah, implementasi interrupt pada STM32, di mana pada STM32 interrupt biasanya menggunakan external interrupt atau XT. Yang angka penggunaannya yaitu yang pertama ada mengatur pin GPIO sebagai input, yang kedua menghubungkan pin dengan jalur XT, yang ketiga mengaktifkan interrupt pada NVIC, yang keempat membuat fungsi ISR, dan yang terakhir yaitu STM32 menggunakan modul NVIC atau Next Vector Interrupt Controller untuk mengatur prioritas interrupt. Baik, di sini adalah program dari percobaan interrupt STM32. Nah, di sini terdapat pin yang menggunakan tipe DEF char UWIN 8T dengan pin LED-nya nyambung ke PC13 atau LED internal, dan untuk pin push buttonnya nyambung ke PA0. Nah, ini dari programnya. Langsung saja mungkin kita build terlebih dahulu. Nah, sukses untuk uploadnya.
Di sini terdapat program dari STM32 menggunakan interrupt. Nah, di sini terdapat wiring programnya, di mana SDA nyambung ke PB7, sedangkan SCK nyambung ke PB6. Selanjutnya VCC nyambung ke 3,3 volt. Terus ke ground dari LCD nyambung ke ground STM. Nah, selanjutnya dari push button nyambung ke kaki resistor. Nah, push button kaki yang satu lagi nyambung ke PA0. Nah, dari resistor yang satu lagi nyambung ke ground. Jadi mode idle ini push button itu tidak aktif. Jadi nggak aktif. LED nyala terus selama 20 detik. Nah. Selanjutnya di sini ada mode aktif, di mana mode aktif ini push buttonnya aktif kembali dan LED-nya berfungsi. Mati, nyala, mati. Nah, untuk implementasi interrupt pada ESP32 di mana yaitu pada ESP32 interrupt dapat digunakan melalui GPIO interrupt. Contoh penggunaannya pada program yaitu seperti ini, di mana interrupt dapat dipicu oleh yang pertama dari sync edge, falling edge, dan boot edge. Nah, ESP32 juga menggunakan interrupt matrix untuk mengatur sumber interrupt secara fleksibel. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua yaitu menggunakan ESP32. Di sini terdapat program interrupt ESP32. Nah, di mana LED-nya nyambung ke pin PC13. Ada serial beginnya menggunakan 115.200 dan delaynya 2000 atau 2 detik. Di sini ada inisiasi OLED-nya seperti ini. Nah, untuk platform ininya ditambahkan library lip depth sama dengan ada Fruit yang GX library-nya. Nah, langsung saja mungkin kita upload. Tunggu sebentar untuk penguploadannya. Saya violet karena dia tidak nyambung ke serial port COM 2-nya. LCD Wak. Mana jelasinnya dong? Oke, jadi ini merupakan percobaan LED OLED menggunakan push button yang dimana kondisi ketika program di sini ada mode aktif. Jadi mode aktif selama 10 detik. Nah, ini lalu ada mode idle. Idle ini dia di sini LED internalnya dia akan nyala terus sehingga push buttonnya tidak akan berfungsi selama 15 detik. Nah, ketika sudah off dan mode aktifnya si off, nah maka PB-nya ini dia akan aktif. Dia akan bisa mematikan nyalakan si yang ada di sini. Nah, ini tergantung dengan waktu yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat project. Dimana pada project kali ini saya bikin sensor otomatis untuk memonitoring suhu, kelembapan, dan humidity. Gitu. Nah, ini programnya menggunakan sensor DHT22.
langsung saja kita upload aja mungkin. Proyek ini berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan serta penghitungan tekanan tombol berbasis STM32 dengan tampilan OLED. Nah, di sini ada programnya yang sudah kita buat. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem sederhana yang dapat mengoperasi dan dikembangkan menggunakan sensor DAP22. Kemudian menyalurkannya pada layar OLED secara real time. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur menghitung jumlah tekanan tombol yang bekerja menggunakan sistem itu agar lebih responsif dan akurat. Lalu di sini untuk cara kerjanya yaitu sistem dimulai saat boot STM32 dinyalakan, kemudian sensor DHT dan OLED diinisialisasi. Sensor DHT22 membaca nilai suhu dan kelembaban setiap 2 detik agar pembacaan stabil dan sesuai spesifikasi sensor. Lalu tombol yang terhubung ke pin PC13 menggunakan mode interrupt, sehingga setiap kali tombol ditekan, sistem langsung menambah nilai kantor tanpa perlu pengecekan berulang di dalam box utama. Nah, mungkin untuk proyek ini sekian penjelasannya. Nah, jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu interrupt merupakan mekanisme penting dalam sistem embedded karena memungkinkan mikrokontroler merespon kejadian secara cepat tanpa melakukan polling terus-menerus. Interrupt dapat berasal dari berbagai sumber seperti perubahan sinyal pada pin maupun timer internal. Nah, STM32 menggunakan sistem NVIC dan XT, sedangkan SP32 menggunakan interrupt matrix serta irama ATTR. Untuk meningkatkan performa interrupt, dengan memahami konsep interrupt dan timer, sistem embedded dapat bekerja lebih efisien dan responsif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi interrupt dan timer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.